Halo Kang Mager, selamat datang di channel Kang Mager. Gimana kabar dari kamu? Salam sehat selalu. Karena pertemuan pertama kita kali ini tentunya harus ada sebuah perkenalan. Karena orang bilang kalau tak kenal maka tak aruf gitu ya. Tak sayang maksudnya. Kenalin, aku Nona. Yang jelas sosok manusia bukan makhluk halus. Yang bakal menemani setiap hari-harimu dengan rekomendasi film seru yang bisa kamu tonton. Anyway, pernah gak sih nonton sebuah film sampai nangis kejer? Gara-gara saking romantisnya dan sedihnya film yang kamu tonton? Nah, jika pernah, aku dan kamu ada di posisi yang sama. Film yang Nona bawakan mungkin sudah pernah kamu tonton. Judulnya The Fault in Our Stars. Film yang diadaptasi oleh John Green ini emang sering banget masuk ke dalam list film. Apalagi buat kamu, penonton-penonton bucin atau yang suka banget genre romance. Menghadirkan cerita romantis yang tidak biasa dan gak menye-menye. Film ini sukses loh meraih penghargaan sebanyak 21 kali. Jadi gak ada alasan deh buat kamu tonton film yang satu ini. Eits, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kamu bisa selalu dapat informasi mengenai rekomendasi film baru dari channel ini. Warning, this is spoiler alert. Sebelum dimulai, siapkan tisu deh, barangkali netes elo cendol dawet. Maksudnya netes air mata atau nangis. Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene diawali dengan seorang gadis muda bernama Hazel yang mengidap penyakit bernama kanker tiroid atau kanker kelenjar tenggorokan. Penyakit dari Hazel ini ternyata sudah menyebar ke paru-paru yang mengakibatkan Hazel harus membawa tabung oksigen setiap harinya untuk membantu ia bernafas. Ibu dari Hazel selalu menganggap bahwa Hazel ini sedang depresi dikarenakan tidak bisa menjalani hidup seperti anak normal pada umumnya. Maka dari itu, sang dokter memberikan sebuah arahan kepada Hazel untuk mengikuti sebuah komunitas penderita kanker dengan tujuan agar Hazel bisa menjalani kehidupannya dengan semangat yang tinggi. Really, just keep them coming, like the Keith Richards of cancer kids. Have you been going to that support group I suggested? Yeah, it's not my thing. Support groups can be a great way for you to connect with people who are... What? Akhirnya, Hazel mengikuti komunitas penderita kanker. Dalam komunitas tersebut, ada sosok laki-laki yang menjadi mentor yaitu pria single, aka jomblo sejati yang mengidap sebuah kanker testis. Ya, Hazel ini selalu menjalani hari-harinya dengan obat-obat dan rumah sakit. Hazel juga tidak suka atas komunitas rekomendasi ibunya tadi. Tapi pada akhirnya Hazel menuju ke tempat tersebut bersama ibunya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan pria tampan bernama Agustus, biasa dipanggil Agus. Tapi ini bukan Agus yang jualan cilok di depan gang ya, beda lagi. Jadi, Agustus ini adalah pria tampan pengidap kanker tulang gitu, Kang Mager. Dia datang ke komunitas gereja itu bersama dengan temannya bernama Ishak. Temannya ini juga menderita penyakit kanker mata. Dalam pertemuan tersebut, Ishak berkata bahwa ia bangga dengan pacarnya karena dia selalu menemani Ishak kemanapun ia pergi dan dia senang berteman dengan Agus. But I'm lucky because I have this beautiful smoking hot girlfriend who's way out of my league, Monica. And I have great friends like Augustus Waters too. Kemudian scene berpindah kepada Agus. Agus akhirnya memperkenalkan dirinya dan menceritakan bahwa dia mengidap penyakit kanker tulang yang mengakibatkan kakinya diamputasi. Ada satu kata yang seru abis untuk kamu simak saat Agus memperkenalkan diri bahwa dia tidak ingin dilupakan oleh banyak orang. Dia ingin setiap langkah hidupnya selalu dikenang. Oblivion. Oblivion? Yeah. You see, I intend to live an extraordinary life. To be remembered. So I'd say if I have any fears, it would be to not do that. Perdebatan kecil pun dimulai ketika pendapat Agus ini ditanggapi oleh Hazel bahwa dia membantah omongan Agus kalau yang dia katakan adalah hal yang percuma
Karena setiap orang yang akan meninggal pasti akan dilupakan. Dari sini kita bisa lihat nih, ekspresi Agus ini mulai ada rasa-rasa tertarik ya kepada Hazel. Lalu setelah pertemuan komunitas tadi, Agus datang mendekati Hazel di luar tempat komunitas tersebut, yaitu gereja tadi ya. Di sini Agus mulai menggoda Hazel dan bilang kalau Hazel itu cantik. Cailah, bisa aja kalau ngomong ya, biasa nih tabiat cowok mah gitu, lihat yang bening aja langsung gas. Tapi jujur Li, Hazel ini emang cantik banget orangnya. Ada bagian tergokil pada part ini. Ketika si Hazel dan si Agus ini lagi berbincang-bincang pendekatan gitu, si Ishak dan pacarnya ini malah bermesraan dong di depan mereka. Mereka berdua berciuman dan melakukan perenggangan otot sepertinya ya. Mungkin si Ishak ini lagi praktik main squishy. Lanjut deh Kang Mager. Melihat kejadian tersebut, mereka berdua mengalihkan Agus dan langsung berkata kalau dirinya ingin mengajak Hazel untuk menonton film. Akan tetapi si Hazel ini nggak bisa. Tiba-tiba si Agus ini mengeluarkan rokoknya dan Hazel marah melihat kejadian tersebut. Karena rokok merupakan salah satu penyebab kanker. Tapi akhirnya si Agus menjelaskan tentang perbuatannya tersebut. Dan gak lama kemudian sang ibu Hazel ini datang untuk menjemput si Hazel. Tapi si Hazel meminta izin untuk pergi dengan si Agus. Si Agus ini mengajak Hazel ke rumahnya. Di sana Hazel diperkenalkan dengan orang tua Agus, lalu membawa Hazel ke kamar Agus. Ya, seperti remaja yang lagi mau bucin pada umumnya ya, ketika pendekatan mereka melakukan pendekatan dengan membicarakan hobi satu sama lain. Si Hazel yang suka baca buku menyebutkan buku favoritnya yaitu Imperial Fiction karya Peter van Houten. Buku tersebut menceritakan tentang kanker dan sebuah kematian. Agus akhirnya mempunyai inisiatif untuk bertukar buku kesukaan mereka. Scene berpindah di rumah Hazel. Setelah Hazel berkunjung ke rumah Agus, dia membaca buku dari Agus dan menunggu pesan darinya. Si Hazel ini setia banget nungguin pesannya dari Agus ya. Dan hingga suatu hari si Agus ini akhirnya mengirimkan sebuah review dari buku rekomendasinya si Hazel. Agus kesel banget sama cerita buku dari rekomendasinya si Hazel karena cerita yang ada di dalam buku tersebut nanggung gitu endingnya Kang Mager. Akhirnya si Agus ini membahas cerita tersebut kepada Hazel dengan ditemani Ishak yang sedang menggalau. Ishak ini lagi depresi dan menggalau karena diputuskan pacar seksinya. Karena si Agus ini tidak bisa menenangkan si Ishak, akhirnya Agus meminta bantuan si Hazel untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Agus, Hazel diminta tuh oleh Agus untuk membujuk Ishak. Ya jadi si Ishak ini depresi karena diputuskan kekasih. Mungkin karma kali ya bermesraan di tempat umum, tapi kasihan banget. Terlihat si Ishak ini seperti kehilangan orang tersayangnya. Agus mempunyai ide untuk memberikan piala-pialanya sebagai obat peredam emosi gitu kepada Ishak. Ya, karena untuk melampiaskan amarahnya, si Ishak ini akhirnya membanting piala-piala Agus. Kalau itu piala punya aku, jujur gak rela banget sih. Tapi ya sambil nungguin sahabatnya ini tenang, Agus mulai memberitahukan bahwa kalau dia suka sama buku dari Hazel walaupun endingnya nanggung. Hazel juga ingin memberitahu bahwa si Hazel ini juga ingin mengetahui endingnya. Dia menceritakan bahwa dia sering banget ngirim email ke penulis buku tersebut yaitu Peter van Houten yang tinggal di Amsterdam. Namun perjuangan dia mengirim email tidak pernah terbalaskan oleh sang penulis. Hingga keesokan malamnya si Agus sedang telepon-teleponan nih sama si Hazel. Topik kali ini masih sama tentang sebuah buku. Karena dia juga penasaran sama bukunya, dia akhirnya juga ikut menghubungi asisten penulis tersebut dan mendapatkan sebuah balasan. Betapa senangnya banget si Hazel ini karena berita tersebut. Rasa penasarannya tentang buku tersebut akan segera terjawab.
Karena si Hazel ini excited banget, akhirnya dia meminta Agus untuk membacakan isi dari email tersebut. Dan kerennya, si Agus ini mencantumkan email Hazel kepada asisten penulis tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, si Hazel gercep deh, langsung mengirimkan email kepada Peter Van Houten. Dan cerita terus berlanjut. Berawal dari komunitas dan hobi, kini Hazel dan Agus memiliki hubungan yang spesial. Benih-benih cinta di antara mereka berdua tumbuh dengan seksama. Mereka senang menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, pada keesokan harinya Hazel bangun tidur. Betapa senangnya dia ketika bangun melihat ada balasan email dari Peter Van Houten. Di email tersebut bilang bahwa Hazel diundang untuk menemui Peter Van Houten ke Amsterdam. Namun sayangnya ibu Hazel tidak mengabulkan permintaan tersebut karena masalah ekonomi nih Kang Mager. Sedih banget ya jadi Hazel. Ibunya ini merasa bersalah karena gak bisa mengabulkan permintaan Hazel. Karena Hazel ini orang spesial di mata Agus, akhirnya Agus memberikan sebuah saran untuk menggunakan permintaannya dari Janice. Janice adalah sebuah organisasi yang mengabulkan 1 kali permintaan bagi pasien pengidap penyakit kanker. Hazel memberitahukan kepada Agus bahwa dia sudah menggunakan permintaan tersebut untuk pergi ke Disneyland. Pada keesokan harinya, si Hazel ini melakukan check up ke dokter dan si Agus sudah menunggu di depan rumahnya. Agustus datang ingin mengajak Hazel untuk melakukan piknik berdua dan Hazel mengiyakan. Dan hingga akhirnya si Agus dan Hazel ini pergi untuk berpiknik di suatu taman. Dia membicarakan permintaannya yang belum digunakan pada organisasi Janice tadi. Dia bilang kalau dia ingin menggunakan permintaan tersebut untuk pergi ke Amsterdam bersama dengan Hazel. Mendengar hal itu, Hazel senang sekali dan terharu. Mereka pun akhirnya berpelukan secara romantis. Hazel benar-benar merasa berterima kasih kepada Agus. Sepulangnya dari piknik, dia langsung meminta izin kepada ibunya dan ibunya mengizinkannya. Namun harus diketahui bahwa Hazel harus berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai perjalanannya ke Amsterdam. Dan iya sih, dokter Hazel tidak mengizinkan hal tersebut karena terlalu beresiko. Akan tetapi, Hazel boleh pergi jika ibu Hazel ini ikut. Pada malam harinya, ketika Hazel tertidur, tiba-tiba kejadian tak terduga datang. Hazel mendadak tidak bisa bernafas dan orang tuanya segera membawa Hazel ke rumah sakit. Diagnosa dari dokter yang mengatakan bahwa ternyata paru-paru Hazel ini tersumbat oleh sebuah cairan dan harus dihisap menggunakan selang. Agus ini datang untuk menjenguk si Hazel, tapi ayah Hazel memberikan pengertian kepada Agus untuk pulang. Keesokan paginya, orang tua Hazel konsultasi mengenai keadaan Hazel. Dibawalah kita pada scene masa lalu. Hazel di masa lalunya melihat bahwa orang tuanya menangis melihat Hazel. Hazel merasa kalau hidupnya ini sudah tidak lama lagi. Dan dia mencoba untuk meminta pergi ke Amsterdam. Akan tetapi, dokter dengan tegas melarang hal tersebut. Hazel benar-benar sedih atas pernyataan dokter tadi. Dia suram dan menggalau. Dia juga tidak membalas pesan dari Agus selama beberapa hari karena takut mengecewakan Agus. Hingga suatu hari, Hazel memberanikan diri untuk menelpon Agus. Dalam perbincangan di telepon itu, dia mengajak untuk bertemu dengan Hazel dan menceritakan tentang bahwa dirinya takut mengecewakan Agus. Dia juga menyatakan bahwa dia gak bisa jadi kekasih Agus karena akan menyakitinya. Dan jawaban dari si Agus ini bikin baper parah. Dia akan tetap menyukai Hazel walaupun Hazel membuatnya dia patah hati. Hari berganti, Hazel mendapati pesan email dari asisten Peter Van Houten. Dia berkata kalau dia menunggu kedatangan Hazel, Agus, dan orang tuanya di Amsterdam. Hazel bingung
Akhirnya dia menanyakan hal tersebut kepada ibunya yang habis mandi. Dan ternyata itu adalah kejutan dari orang tuanya. Karena hal tersebut, Hazel senang banget dan akhirnya ia memeluk ibunya. Singkat cerita, mereka pun pergi bersama dan menaiki pesawat. Ada kejadian unik di sini. Saat mereka naik pesawat, ternyata si Agus ini takut dengan pesawat. Aduh, ganteng-ganteng kok takut ya sama pesawat. Karena perasaan takutnya tadi, akhirnya dia mengeluarkan rokok untuk menenangkan dirinya. Tapi si pramugari ini melihat kejadian tersebut dan menegur Agus. Dan dia akhirnya menyimpan rokok tersebut. Padahal rokoknya itu nggak dihidupin loh Kang Mager. Oke, kita lanjut ya. Ibu Hazel di sini menanyai hubungan Hazel dengan Agus. Tapi si Hazel ini menjawab kalau Hazel dan Agus itu cuma teman. Namun dengan sigap, Agus membantah pernyataan Hazel kalau itu hanya anggapan Hazel saja. Mereka akhirnya tiba di Amsterdam dan tinggal di sebuah hotel. Ya, malam harinya mereka bersiap-siap untuk pergi ke hotel yang sudah dipesan dengan Peter Van Houten. Selama perjalanan, mereka berdua menikmati kota Amsterdam. Sesampainya di restoran, Agus mengatakan bahwa dirinya ingin terus bersama dengan Hazel. Dan ternyata si Peter Van Houten ini tidak datang. Saat Agus ingin membayar, ternyata makanan yang sudah dipesan telah dibayar oleh Pak Peter Van Houten. Hingga scene beralih pada keesokan harinya. Hazel dan Agus berkunjung ke rumah Peter Van Houten dan mereka disambut oleh asisten Peter, yakni Lidway. Ternyata ketika mereka menemui si Peter, ekspektasi mereka berbeda. Si Peter ini adalah seorang yang suram dan juga pemarah. Dirinya berbicara seenaknya dan menyinggung para penderita kanker yang selalu meminta belas kasihannya untuk melanjutkan novelnya. Ya karena hal tersebut, akhirnya si Hazel ini gak terima. Akhirnya dia membentak dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Mereka bilang kepada asisten Peter untuk meminta maaf atas perbuatan yang tidak sopan. Dan mereka mengetahui bahwa email yang selama ini mereka kirim, yang menjawab bukanlah Peter, melainkan asistennya yaitu Lidway. Nah ternyata si Lidway ini mempunyai tujuan agar Peter Van Houten mempunyai motivasi untuk melanjutkan karyanya. Ya, sebagai permintaan maaf, Lidway mengajak Hazel dan Agus untuk pergi ke museum dengan suasana yang romantis serta pidato kecil dari Agus. Mereka saling menatap satu sama lain dan mereka berciuman. Yang jomblo tolong tahan ya. Hingga keesokan harinya tiba. Agus bercerita bahwa dia merasakan sakit pada tubuhnya. Ternyata kanker yang dia derita sudah merambah ke bagian dada dan hati. Dokter berkata bahwa hal tersebut bisa saja menyebabkan kematian. Sampai pada akhirnya mereka semua pulang kembali ke Amerika. Di sini Agus mulai menjalani sebuah perawatan kankernya. Ya, dan ketika pada malam hari si Agus ini mengalami kejadian tak terduga. Dia meminta Hazel untuk menolongnya saat dia mengisi bensin. Agus merasakan bahwa tubuhnya sakit banget karena kondisi Agus yang semakin parah. Akhirnya Hazel memanggil ambulans dan membawa Agus. Setelah Agus pulang dari rumah sakit, sekarang Agus harus menggunakan kursi roda. Singkat cerita, Agus menghubungi Hazel untuk datang ke gereja. Tapi dilarang oleh ibunya dan dia memaksakan untuk bisa pergi ke tempat gereja tersebut. Dan akhirnya dia diizinkan. Sesampainya di gereja, dia sangat berterima kasih kepada Agus karena sudah memberikan waktu, pengorbanan, cinta yang berbeda dan tak terbatas. Dan dia mengatakan kalau dia bahagia bisa mengenal Agus serta menghabiskan waktunya bersama Agus. Di sini Agus terharu atas pernyataan tersebut. Hazel mengatakan kalau dirinya sebenarnya juga mencintai Agus. Romantis banget. 1 minggu berlalu, Ibu Hazel mendapati kabar bahwa Agustus meninggal dunia. Hazel yang mendengar kabar tersebut langsung sedih dan menangis tak karuan. Tak terbayang, lelaki yang dicintainya pergi ke alam yang berbeda. Hingga pada pagi hari datang di mana hari tersebut adalah pemakaman Agustus. Di situ terlihat Peter Van Houten
ikut menghadiri pemakaman tersebut. Saat Agustus ini mau dikubur, Hazel menyampaikan sebuah pidato dengan motivasi yang kuat untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, setelah pemakaman usai, Peter Van Houten menghampiri Hazel dan dia mulai menceritakan akhir dari sebuah novel. Tapi Hazel ternyata nggak peduli atas Peter. Akhirnya Peter memberikan surat kepada Hazel untuk dibaca. Namun Hazel membuang surat tersebut. Usut punya usut, surat tersebut adalah surat dari Agus. Akhirnya saat itu, ketika bertemu dengan Ishak, dia langsung mengambil surat tersebut dan membaca surat tersebut. Jadi, di dalam surat itu berisi arti Hazel di kehidupan Augustus. Dia bersyukur di sisa hidupnya dia dipertemukan dengan sosok wanita seperti Hazel. Dia pun merasa beruntung bisa dicintai oleh pria seperti Agus. Dan film pun berakhir. Benar-benar pria sejati yang mencintai wanitanya dengan sederhana. Poin terpenting dalam film ini, bahwa setiap kehidupan kita nggak bisa untuk menghindari yang namanya sakit, kecewa, sedih, gelisah, dan perasaan lainnya pasti ada. Yang namanya true love pasti mampu mengatasi kesulitan. Di saat Agustus dan Hazel saling mengetahui keadaan satu sama lain, tapi mereka memilih bertahan untuk hidup bersama. Walaupun salah satu dari mereka harus pergi, pilihan itu yang membuat mereka paham akan semangat hidup. Buat Nona, ini film ratingnya 8 dari 10 lah. Ditonton berkali-kali aja tetap aja bikin nangis. Terima kasih banyak untuk Kang Mager yang sudah nonton channel ini sampai habis. Jangan lupa kalau kamu suka channel ini, pencet tombol share dan share sebanyak-banyaknya. Jika kamu ada kritik, saran atau rekomendasi film lainnya, langsung ketik aja di kolom komentar ya. Feel free untuk diskusi. Akhirun kata, Mas Rian makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye!